Akhirnya terlalu dekat dengan Amerika, Indonesia seperti menjadi bonekanya Amerika. Padahal presidennya ante asing. Wah. Kok bisa nih positive people? Langsung aja kita reaction informasinya atau analisisnya dari Bitorek Post laman Instagram. Jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Breaking news, RI jadi seperti boneka AS, wajib ikut jika AS boykot negara lain. Nah lo. Kita tahu ya bahwa Indonesia ini harusnya menganut sistem non-blok. Jadi ya nggak ke kanan juga nggak ke kiri. Jadi dia Indonesia ini harusnya ya fleksibel, bekerja sama dengan mana aja ya asal menguntungkan, ya nggak sih? Nah tapi karena kayaknya gara-gara kesepakatan dagang dengan Amerika ini yang baru banget diteken, aduh, bikin Indonesia ini kayaknya harus ikut apa yang dimau Amerika. Aduh. Kita coba lihat slide berikutnya. Perjanjian dagang baru paksa RI ikut kata AS. Dalam perjanjian resiprokal, Indonesia dipaksa membatasi ekspor dari negara yang masuk dalam daftar boikot AS. Indonesia juga harus bekerja sama dengan AS dalam hal yang berkaitan dengan keamanan investasi. Indonesia seperti boneka AS yang tak punya kebebasan. Perjanjian dagang baru ini sangat membatasi kebebasan Indonesia dalam melakukan perdagangan dengan negara lain. Secara tidak langsung, perdagangan internasional Indonesia dikendalikan oleh Amerika. Wow. Dikendalikan oleh Amerika. Ante asing gitu ya. Aduh, pusing kan memikirkannya. Captionnya gimana? Dalam perjanjian resiprokal, Indonesia dipaksa membatasi ekspor dari negara yang masuk dalam daftar boikot AS. Indonesia juga harus bekerja sama dengan AS dalam hal yang berkaitan dengan keamanan investasi. Perjanjian dagang baru ini sangat membatasi kebebasan Indonesia dalam melakukan perdagangan dengan negara lain. Secara tidak langsung, perdagangan internasional Indonesia dikendalikan oleh Amerika Serikat. Gimana ya? Bingung gue juga melihatnya gitu. Di sisi lain teriak ante asing, tapi di sisi lain seperti jadi bonekanya Amerika gitu, tersandra gara-gara perjanjian dagang itu. Udah gitu Amerika juga masih suka-sukanya dengan Indonesia. Yang terbaru soal tarif apa gue lupa itu, tiba-tiba 104%. Lah kemarin perjanjian yang 19% itu apa gitu loh. Gue mikir bingung gitu. Gue kira yang dengan bangga bisa menurunkan tarif dagang Amerika sampai 19%. Tapi ternyata masih ada tuh yang sampai 104%. Wow, gokil. Langsung aja komentar netizen ini bagaimana. Komentarnya masih dari laman Instagram Bitorek Post ya. Komentar netizen. Wow, komentarnya udah di awal aja udah ini ya, pedes banget netizen gitu ya. Kagak pilih dia udah jadi kebanggaan saya gitu. Sama-sama mantan TNI tapi masih bagusan Pak SBY. Astagfirullah ya Allah, saya tetap berada di barisan Palestina. Bismillah for Palestine gitu. Jadi semua presiden Indonesia ini yang paling minus fakta. Wow. Sudah saatnya Prabowo diganti, presiden tidak berkompeten. Wow, ternyata ibadah terpanjang itu bukan menikah, tapi menjadi WNI. Astagfirullah. Netizen. Ya Allah, tolong kami dari pemimpin zolim. Amin ya Allah gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Macan lansia gitu. Dulu yang bilang Jokowi bonekanya Megawati lah, sekarang lebih parah lagi gitu ya. Jokowi pas awal menjabat ternyata nggak buruk-buruk amat gitu ya. Baru mulai rasanya pengen ganti aja gitu ya. Omong gitu. Bapak satu ini punya dendam sakit hati apa ya sama Indonesia. Sampai Indonesia dibikin sebegininya. Tuh sampai netizen tuh bertanya dengan nada lembut seperti itu gitu. Ante asik. Kita dijajah oleh imperialisme itu. Berkali-kali gagal, sekali berhasil malah gagal total. Waduh gitu ya. Di depan tantrum prarorot gak ada wibawanya, disuruh-suruh gitu. Kaum 58% mana suaranya gitu. Real ante asing gitu. NPD akut, inkompetensi El Sawit. Presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia gitu ya. Tapi alhamdulillah aku nggak pilih dia alias golput gitu ya.
Gerindra, Prabowo, nauzubillah, ya Allah, astagfirullah, demi Allah, semua rakyat nggak ada yang ikhlas gitu. Hai ante-ante asing gitu ya, aduh, wah kacau nih presidennya boneka AS gitu. Koar-koar ante-ante asing pas kampanye tapi dianya sendiri malah jadi budak asing pasukan oke gas mana nih gitu ya. Pada dasarnya pengen play appear di metapolar geopolitik tapi buta akan pijakan dan seeding. Pengen play appear di suatu arena tapi udah terperosok duluan masuk sangkar di pijakan pertama. Ternyata bukan pemain gitu. Waduh. Kenapa bisa begini? Karena sebelum jadi presiden dia udah di blacklist oleh Amerika karena pelanggaran HAM. Kalau ingin bebas dari pelanggaran gitu ya HAM harus jadi penjilat AS dan tunduk. Oh, ini ada POV dari netizen gitu ya. Kok negara kita nggak lagi non-blok malah goblok? Aduh ini komentar aja nih. Dulu ngatain Anies omon-omon lah, ante-ante asing lah, sekarang kelihatan aslinya. Siapa yang omon-omon ante asing bahkan jadi bonekanya si Trump. Makan tuh presiden kebanggaan kalian, wahai kaum 58%. Nah, pasti ini membuat kaum 58% bangga dengan apa kebijakan-kebijakan politik ini Prabowo Subianto. Bahkan ya ini termasuk kebijakan politik di luar negeri gitu ya. Aduh kenapa bisa sampai begini? Aduh Pak, aduh bingung bingung lah gitu. Makanya jadi begini, emang ketika sebelum membuat perjanjian nggak dievaluasi dulu, nggak dipelajari dulu seperti itu. Terkait apa sih manfaatnya buat Indonesia, apa dampak positifnya buat Indonesia. Karena kalau nggak salah perjanjian antara Amerika dan Indonesia kayak lebih banyak untungnya Amerika gitu ya dibandingkan Indonesia. Indonesia hanya pengen tarifnya 19%, tapi Amerika tuh dapat banyak banget, dapat A, B, C, D, E, F, G gitu ya, istilahnya seperti itu gitu. Aduh, dan ya ini salah satunya seperti Indonesia jadi bonekanya Amerika Serikat. Nah, kalau menurut Positive People gimana nih pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Tapi tadi salut ya, ada komentar netizen ibadah terpanjang itu bukan menikah tapi jadi WNI dari lahir sampai meninggal. Waduh. Terus di kolom komentar.